Udah harus santai. Saya juga sambil ngopi kok Pak, santai aja pokoknya. Bapak ada pertanyaan Siap, apa yang bisa didiskusikan hari ini? ini masih bersifat umum, Pak ya? Ya, yang sifatnya umum. Soal CV atau dokumen lainnya dulu, ada nggak yang Bapak masih belum paham? Atau di luar sana Bapak taunya kok ada yang bilang gini, yang bener mana gitu, boleh. Baik. Apa tuh Pak? Sebenarnya saya masih bingung kalau untuk secara garis besar mengenai CV, Pak. Jadi di beberapa sumber yang saya peroleh, ada yang mengatakan CV itu baiknya menggunakan bahasa Inggris, ada juga sumber yang mengatakan CV itu baiknya menggunakan bahasa Indonesia. Ataupun formatnya pun beragam, ada yang menyarankan menggunakan format PDF ataupun Word. Jadi di situ saya kayak bingung gitu, Pak. Yang dianjurkan yang sebenarnya itu yang seperti apa? Terutama kita bagi yang baru lulus dari dunia perkuliahan, mengenai CV ini sangat istilahnya merupakan suatu hal yang baru dialami. Oke. Menarik ya Pak ya. Ini pertanyaannya dua hal ya. Pertama terkait penggunaan bahasa, kedua adalah jenis file dokumen gitu ya Pak ya. Menarik. Iya Pak. Sampai dengan ini apalagi ada yang mau masuk ke grup lagi. Bapak pakai 3 device? Oh enggak ya? Enggak Pak, 2 Pak. Oh, ini ada partisipan lagi, siapa ya? Apa aku salah nge-share link ya? Coba saya keluar dulu dari akun yang satunya Pak ya. Nggak usah Pak, udah ini aja udah. Oh iya Pak. Ini namanya A, ini siapa ya? Connecting to the audio. Saya Pak, kalau yang A itu saya. Oh yaudah, nggak apa-apa Pak. Udah, diamin aja itu. Jadi saya jawab aja ya Pak ya gitu. Bapak punya clone di sini. Oke, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Jadi terkait dengan penggunaan bahasa dulu. Penggunaan bahasa itu ya, itu ada hierarkinya, ada urutannya. Oke. Nah, hierarki penggunaan bahasa itu gimana? Top of the list, paling tinggi nomor 1 itu adalah gunakanlah bahasa yang disuruh kalau ada. Jadi perhatikan info lokernya. Beberapa info lowongan kerja ada perintah penggunaan bahasa. Nah, di sana Bapak harus ngikutin. Biasanya dia akan ada di bawah. Silahkan kirimkan CV. Jadi beberapa arahan khusus spesifik itu akan ditaruh di bawah. Silahkan kirimkan lamaran ke sini. Silahkan kirimkan lamaran sebelum tanggal sekian. Silahkan kirim lamaran maksimal sekian MB. Silahkan kirimkan dokumen apa saja. Termasuk ada yang silahkan tuliskan CV menggunakan bahasa ini. Dia akan muncul di bagian bawah dari info lowongan kerja biasa. Dan ini tidak semua info loker. Gitu. Bukan sebagian besar juga. Ini menurut saya sebagian kecil berdasarkan info loker yang biasanya tiap hari ada ratusan yang saya peroleh gitu ya. Jadi itu harus diikuti. Top of the list adalah itu. Perhatikan ada arahan penggunaan bahasa tertentu enggak. Kalau ada, ikuti. Apapun bahasa yang disuruh di sana gitu ya Pak ya. Gitu. Kemudian Oke, cek. Sudah muncul ya Pak ya. Kemudian setelah kita top of the list-nya itu, nomor 2 adalah apabila tidak ada arahan penggunaan bahasa tertentu, kita boleh memilih. Nomor 1, pertimbangkan terkait dengan kualifikasi dari posisi yang lagi dilamar. Di sana, ya, baik secara tertulis atau tidak, tersirat atau tersurat, posisi yang lagi dibuka itu membutuhkan kompetensi bahasa tertentu enggak? Kalau ada, gitu, tunjukkanlah pada penulisan CV-nya. Jadi ibaratnya ada nggak celah kita untuk mempromosikan diri? Misalkan info lokernya pakai bahasa Indonesia. Posisi yang dibuka itu adalah seorang corporate communication gitu ya. Di situ kualifikasinya macam-macam, terus mampu berkomunikasi bahasa Inggris aktif gitu.
Walaupun CV-nya lowongannya menggunakan bahasa Indonesia, tapi posisinya menuntut seseorang itu mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris, silahkan gunakan bahasa Inggris, nggak apa-apa. Jadi sebagai bahan pertimbangan adalah adanya ya kecocokan dari kualifikasi yang dibuka, atau mungkin bisa dibilang ya ada momen kita buat show off nggak gitu, ya kan? Kalau ada, wah ini kita pamer aja lah di sini gitu kan, silahkan gitu. Atau pertimbangan yang lain gitu. Kalau memang kita nggak ngeliat ada celah itu, selanjutnya adalah gunakanlah bahasa yang sama dengan bahasa lokernya. Itu boleh. Itu namanya berkomunikasi secara sopan, secara ya ini ibaratnya secara amannya memang gitu ya. Gitu. Kan kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia, kita jawab bahasa Indonesia gitu. Gitu, itu ibaratnya dari kaidah kesopanan nggak masalah. Walaupun saya bilang menggunakan bahasa yang berbeda itu belum tentu tidak sopan ya, gitu. Karena tadi ada maksudnya, gitu ya. Selanjutnya kalau memang itu tidak bisa jadi pertimbangan kita juga, mungkin kita bisa melihat dari kita udah riset soal perusahaannya. Oh ini perusahaan global kok, ini perusahaan multinasional kok gitu. Dimana kemampuan bahasa Inggris itu ya bagus misalkan, atau bahasa asing tertentu ya bagus gitu. Oh ini perusahaan dari negara sana, oh ini penempatannya nggak harus di sini gitu-gitu ya. Gunakanlah itu sebagai bahan pertimbangan untuk riset gitu. Sehingga penggunaan bahasa bisa semacam itu. Tapi kalau misalkan kita pengen simple, wah saya nggak ada waktu untuk dikit-dikit alih bahasa dan lain-lain gitu. Saya pengen ada CV satu, udah bisa dipakai banyak. Saya akan menyarankan gunakanlah pakai bahasa Inggris aja udah kalau mau cari aman. Nggak usah diganti-ganti gitu. Pertimbangannya macam-macam ya. Termasuk salah satunya itu adalah kalau ada CV ditulis menggunakan bahasa Inggris, dikirim untuk lowongan kerja yang menggunakan bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lowongannya pakai bahasa Inggris, kita ngirim pakai bahasa Indonesia, itu kurang direkomendasikan gitu. Ini terkait dengan penggunaan bahasa gitu. Ada arahan nggak? Kalau nggak ada celah untuk promosi nggak? Kalau nggak ada, kita ikutin aja bahasanya juga boleh gitu. Oke, itu penggunaan bahasa tuh seperti itu. Nggak harus bahasa Inggris ya, bahasa asing. Tapi kalau misalkan nggak ada bahasa tertentu yang dituntut, ya udah bahasa internasional kita aja bahasa Inggris gitu. Itu terkait penggunaan bahasa. Penggunaan jenis file formattingnya itu pakai PDF atau Word, ini juga sama. Urutan nomor 1 tuh ada arahan terperinci nggak, detail nggak. Ada sebagian, nggak sebagian besar, ini mungkin sebagian kecil loker ya, yang dia akan meminta bahwa silahkan kirimkan file dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF gitu. Ini macam-macam, mulai dari cara mengolahnya mudah, untuk ngecek ada grammar error enggak, dan lain-lain gitu. Ini biasanya akan diarahkan menggunakan Word misalkan. Tapi ya untuk kita sebagai yang minta CV nih, HR atau user, kalau memang nanti kita butuh yang menggunakan PDF atau lebih mudah menggunakan PDF, kita akan menggunakan PDF. Kalau di info lokernya itu tidak ada arahan menggunakan yang mana, gitu, di lokernya tidak ada arahan menggunakan file yang mana, silahkan kirimkan dalam bentuk PDF, begitu. Bukan dalam bentuk Word, nanti beresiko kalau dibuka di versi yang beda, spasinya hilang semua gitu. Atau nanti ada yang dibikinnya pakainya PDF tapi bukan dijadikan satu file PDF, tapi malah dibikin RAR gitu-gitu. Ya itu enggak gitu ya gitu. Jadi cara yang lebih simpelnya semacam itu Pak. Itu. Ya, ini terkait dengan penggunaan bahasa maupun format file yang direkomendasikan. Versi saya ya ini ya gitu. Tapi benar ya yang tadi Bapak hasil risetnya oleh Pak Indra bahwa yang dianjurkan memang, karena ada beberapa kondisi yang bagusnya pakai ini gitu. Memang tidak ada kata wajib di sana gitu. Gitu Pak, secara general Pak. Semoga cukup menjawab ya Pak ya. Siap Pak, sangat menjawab. Oke. Ada lagi nggak Pak yang ingin ditanyakan, kita diskusikan apa lagi? Jujur Pak, saya masih bingung nih. Di bagian biasanya melampirkan berkas yang akan diberikan pada saat kita mau melamar pekerjaan. Itu biasanya dasar ataupun berkas umum kalau misalnya diperintahkan untuk tertera di persyaratan itu mengumpulkan berkas lamaran, itu apa saja Pak biasanya kalau untuk file-nya? Oh ya, menarik ya Pak ya.
Terkait berkas lamaran yang dikirim, ada banyak sekali pertimbangan. Pertama adalah terkait dengan ada nggak detail dokumen yang memang sejak awal sudah diperinci harus dilampirkan, gitu kan? Oke. Yang nomor dua, kita juga harus mempertimbangkan ada nggak batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu misalkan batasan dari size-nya, gitu ya. Ada yang batasan dari dimensinya, gitu. Ada yang dari size tuh ya MB-nya ya, kalau dimensinya tuh ya gitulah gitu. Kemudian dari sisi formatnya, ya kan. Kemudian dari sisi ya platform yang kita gunakan. Pasti akan beda penggunaan dokumen yang dikirim melalui website yang biasanya kayak di-upload, bulk upload, ada yang upload satu-satu ya, kayak foto upload, CV upload, apa upload satu-satu gitu ya. Atau melalui email yang langsung jadi satu file yang terdiri dari banyak halaman. Nah, memang banyak sekali lowongan kerja khususnya yang bisa Bapak temukan di LinkedIn lah ya, khususnya yang dipost oleh recruiter, bahwa bahasanya itu adalah silahkan kirimkan CV ke sini gitu. Memang sih ada beberapa info locker yang Bapak bisa mengirimkan hanya CV saja. Namun, kalau misalkan case-nya itu adalah menggunakan email, ada beberapa opsi gitu. Misalkan yang saya rekomendasikan itu biasanya adalah surat lamaran, CV, ijazah, transkrip. Ini versi 1 nih. Gitu. Ada versi 2, surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, portofolio. Jadi tambahannya portofolio. Ada juga versi 3, surat lamaran, CV, portofolio. Ini kalau nggak ada lamaran, cover letter nggak apa-apa ya. Gitu. Tuh. Kemudian yang keempat cuma lamaran sama CV gitu. Nah, ini adalah ya dokumen-dokumen yang bisa dikirimkan tanpa ada arahan khusus dokumen apa yang harus dilampirkan. Semua ini ya, yang penting kita udah pastikan dulu ya Pak, lowongan kerjanya itu valid asli. Karena ada lowongan kerja yang sejak awal minta dokumen detail itu belum tentu palsu. Gitu. Jadi kita harus pastikan dulu. Oke, yang saya jelaskan ini kita udah memastikan lokernya itu asli valid gitu. Kan nggak mungkin misalkan kalau itu buktinya tulisannya silahkan kirimkan CV ke sini gitu. Berarti saya kirimkan CV saja dong. Kalau mau didefinisikan seperti itu ya tidak masalah gitu. Cuman kalau itu memang lewat email kenapa enggak? Emang kalau ada info locker tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke sini. Apa kita cuma ngirimin surat lamaran? Kan enggak. Karena ada CV juga gitu. Jadi kita lihat konteksnya dulu ya gitu. Dan ya tadi medianya ada batasannya enggak gitu. Jangan memaksakan diri misalkan kita ada batasan dari sisi ukuran filenya maksimal 2 MB. Kita paksakan semua dokumen masuk, habis itu kita kompres. Akhirnya dari awal sampai akhir nggak ada yang bisa dibaca. Gitu. Kebanyakan orang semacam itu, jangan sampai lupa gitu. Kalau nggak harus semuanya dimasukkan. Yang tadi versi-versi tadi aja gitu. Mana yang bisa dipilih. Gitu kan. Kemudian setelah kita nge-kompres ya khususnya ya, udah disatuin ya, pastikan di rename gitu. Habis kita melakukan kompres atau dinaikin kualitasnya, kita buka dulu filenya, jangan langsung percaya gitu. Buka, barangkali ada yang blur, barangkali ada yang gagal jadi strip-strip, barangkali ada yang geser-geser. Konversi dari Word ke PDF itu kadang tidak selancar itu gitu. Ada yang geser-geser juga bisa gitu. Nah, maksud saya itu gitu. Setiap kali kita ngecek file, yang ada di pikiran kita adalah kalau saya adalah penerima pesan ini, kira-kira yang saya sajikan ini sudah layak belum untuk diproses. Saya nggak bilang kualifikasinya sesuai atau enggak gitu ya Pak ya. Tapi ini layak nggak sih dihidangkan gitu. Jangan sampai ada makanan, ini belum saya makan nih, ditaruh di depan meja, saya udah layak belum nih? Ditaruh gini aja belum layak ya ngapain gitu kan. Itu maksud saya itu. Kita harus menggunakan mindset tersebut gitu. Perlakukan bahwa kita adalah seorang recruiter atau kita user dan ada orang ngirim dokumen ke kita. Jadi ini saya nyambung ya Pak. Terkait mengirimkan lamaran dan lain-lain, bahkan mulai nulis di CV, mulai ngelengkapi profil LinkedIn dan profil kita di platform-platform pencari kerja, atau bikin kan beberapa loker ada yang bikin kelengkapan di website perusahaan tersebut, bikin akun gitu ya. Di dalam mindset kita itu selalu berpikir, kita boleh memang berpikir terkait dengan saya pengen kerjaan yang kayak begini, boleh.
Tapi pada saat penyusunan dokumen, tes, dan lain-lain ini, Bapak sudut pandangnya adalah apa yang perusahaan inginkan dari saya. Gitu. Jadi sudut pandangnya dibalik gitu ya. Gitu. Kalau sudut pandangnya dibalik, akhirnya nanti Bapak itu bisa digunakan sebagai guide untuk penyusunan dokumen gitu. Ini menulis di CV itu bukan sekedar saya maunya gini loh, bukan. Perusahaan butuh info itu enggak. Nah gitu. Sudut pandangnya tuh dibalik-balik. Jawab pertanyaan. Sama, interview juga sama. Saya nyambung gitu ya. Banyak mungkin dari kita gitu, mungkin teman-teman yang nanti nonton sampai di menit ini. Kayaknya kemarin saya interview tuh bisa jawab pertanyaan semua deh gitu. Kok nggak lolos ya gitu. Kok malah dapat feedback, belajar lagi interview ya. Padahal kemarin saya ngerasa bisa loh. Ngerasa bisa tuh sudut pandangmu loh. Coba dibalik sudut pandangnya. Yang keluar dari mulutmu tuh dibutuhin nggak sama perusahaan. Kalau dibutuhkan dari perusahaan, kira-kira teman-teman lain kira-kira bisa menjawab dengan lebih proper nggak gitu. Ya kan kita bukan kandidat tunggal kan pasti akan dipilih yang terbaik dari yang baik-baik ini kan gitu ya, barangkali kita baik tapi belum yang terbaik gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang bisa digunakan untuk kontrol kita pada saat masih tes atau evaluasi diri pada saat sudah melalui tes gitu. Semoga kebayang ya, ini satu rangkaian mulai dari pengiriman sampai ke sini nih gitu, karena itu belajarnya harus sampai ke mindset sudut pandang perusahaan juga gitu Pak. Oke ya, menarik nih Pak. Apalagi yang bisa kita diskusikan? Kembali ke file tadi Pak. Jadi bagusnya kalau misalnya kita mengirimkan berkas itu digabung atau dipisah Pak? Ya, berkas tadi biasanya itu saya ngomongnya melalui email ya Pak ya, gitu. Kalau non email kan ngikuti platformnya nih Pak, gitu. Dia minta diupload satu-satu apa gimana. Tapi kalau melalui email ya jadikan satu saja, satu file PDF. Satu file PDF yang sudah di-rename yang terdiri dari banyak halaman. Urutkan saja lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, atau lamaran, CV, portofolio gitu. Boleh. Oke, Pak. Oke. Ini dokumen yang Bapak kirim ke saya juga namanya belum diganti ya, gitu. Saya nggak tahu ini punya siapa gitu. Tapi ya nggak apa-apa buat saya review. Menarik sih. Oke, apalagi Pak yang bisa kita diskusikan? Saya nanya dulu, boleh nggak Pak? Jadi, boleh Pak. Dokumen yang Bapak kirim ke saya itu udah pernah lolos paling jauh sampai tahap apa? Tahap interview Pak. Interview apa, HR atau user? Baru HR Pak. HR ya, oke. Setelah itu lolos enggaknya dikabarin nggak sama HR-nya? Pada saat itu dikasih tahu kalau misalnya dari HR-nya itu lolos, namun di bagian usernya nanti akan diberitahukan kalau misalnya usernya bersedia dengan jangka waktu 2 minggu, namun nggak ada kabar Pak setelah itu. Oke, menarik nih. Biasanya nih hal-hal semacam ini muncul di tengah-tengah COVID biasanya sih, di periode COVID kemarin itu biasanya kayak gitu ada lumayan sering. Lalu terkait misalkan nih Bapak hari ini adalah 2 minggu gitu, setelah 2 minggu nggak ada kabar, Bapak follow up nggak? Kebetulan pada saat itu nggak saya follow up Pak. Biasanya gimana? Biasanya tetap di follow up apa nggak? Ngikutin arahan aja? Kalau waktu itu di bagian HR-nya saya follow up dan beliau respon. Nah, di jarak antara 2 minggu di bagian user itu nggak saya follow up Pak. Oke. Baik, menarik ya. Jadi begini Pak, terkait dengan follow up info lowongan kerja gitu ya. Oh bukan, follow up tahapan rekrutmen. Terkait dengan follow up tahapan rekrutmen, selama kita bisa follow up, kita follow up saja. Kalau kita punya kesempatan untuk izin dulu sebelumnya, kalau kita mau follow up, silahkan izin. Misalkan di akhir suatu interview, kemudian beliaunya menyampaikan, atau beliau tidak menyampaikan tapi Bapak tanya, kemudian dijawab baik, silahkan ditunggu, hasilnya akan kita umumkan maksimal 2 minggu ke depan, tergantung dari nanti usernya apakah bersedia untuk lanjut atau tidak. Oh baik Bu,
terima kasih atas update-nya. Baik Pak, terima kasih atas update-nya. Mohon izin untuk saya follow up 2 minggu kemudian ya Bu. Ya, gitu. Habis itu Bapak follow up aja gitu misalkan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal 1 Januari 2022 gitu kan mengikuti seleksi di PT ini sebagai ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen saya bagaimana hasilnya ya Pak atau Bu gitu. Atas update informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim melalui WhatsApp atau melalui email atau media apapun di mana Bapak bisa nge-reach beliau si HR-nya. Mau dibalas atau tidak nggak usah dipikirin. Yang penting porsinya Bapak sudah dilakukan. Toh juga kemarin Bapak yang dengan HR juga dibalas kan gitu. Jadi itu bagus ya gitu. Mungkin nanti ke depan bisa ngelakuin itu terus gitu. Mau ada yang ngasih kabar, mau ada yang info nggak lolos, mau lolos nggak lolos masih belum tahu, masih abu-abu gitu ya. Follow up aja semua Pak gitu. Biar kita nanti jelas. Pak. Ya, apa tuh? Berarti kalau untuk di bagian follow up itu, kalau misalnya di bagian baru tahap administrasi, apakah boleh juga dilakukan follow up, Pak? Oh, menarik. Atau khusus untuk interview? Menarik. Administrasi itu kan di awal ya, Pak ya, gitu. Kalau di tahap administrasi, menurut saya adalah bukan untuk follow up hasilnya gimana. Tapi ibaratnya kita berusaha memastikan bahwa CV kita itu sudah terproses, terlepas dari cocok atau enggaknya. Caranya gimana? Cara paling gampang itu adalah Bapak sudah bangun koneksi dulu dengan teman-teman recruiter yang ada di LinkedIn, gitu. Jadi begitu Bapak sudah ngirim lamaran, Bapak sudah ada teman koneksi ini, gitu ya, Bapak bisa menyampaikan gitu. Bapak atau Ibu mohon informasi. Kemarin pada tanggal sekian saya udah ngirim lamaran ke PT ini sebagai ini. Mohon informasi biasanya untuk proses berkas atau administrasi untuk posisi ini di perusahaan ini itu berapa lama ya Pak atau Bu gitu. Mohon doanya ya semoga kualifikasi saya cocok gitu. Ini tuh selain untuk membuka komunikasi dengan network di LinkedIn, ini juga salah satu hal yang ibaratnya kalau Mas lakukan itu mungkin dari sebagian besar mayoritas dokumen yang masuk itu orang-orang nggak ngelakuin gitu loh. Gitu. Orang akan melakukan ya sesuai dengan screening sistem RTS misalkan atau sesuai dengan Vivo aja. CV yang masuk diproses dulu, dibaca email dari bawah dan lain-lain gitu. Cuman kalau misalkan kita memberanikan diri melakukan hal yang beda, misalkan tanya, kebetulan beliau adalah rekruter yang nanganin rekrutmen tersebut. Maka ditanya, oh emailnya apa gitu. Dia akan search by email, langsung dilihat, langsung diupdate gitu. Jadi kita lolos atau enggak, itu harus jelas, tegas. Biar apa? Evaluasinya tuh enak gitu. Jangan sampai mentang-mentang kita nggak ada panggilan, kita nyalain CV. Oh CV kita yang nggak bagus nih gitu. Lo belum tentu gitu. Barangkali CV-nya udah bener, tapi cara ngirim kita yang salah gitu kan. Ya kan? Wah CV kita nggak bagus nih, loh belum tentu. Barangkali CV kita belum kepegang, masih keproses. Anda aja yang butuh cepat. Padahal nanti kita kepanggilnya bisa sebulan 2 bulan tuh ada loh gitu. Jadi kita sampai lupa kita udah pernah lamar gitu. Oh iya, kapan ya gitu. Kita cek, oh baru ada. Makanya butuh arsip gitu. Dan lain-lain. Jadi intinya jangan menyimpulkan apa yang harus kita update dan upgrade sebelum kita memastikan itu sebenarnya kenapa gitu. Nah, beberapa dari kenapa ini ada yang bisa didiskusikan dengan saya atau misalnya Mas punya kenalan coach yang lain gitu ya, gitu. Itu untuk evaluasi tanpa tahu hasil histori yang ada di belakangnya, gitu kan. Tapi kalau memang kita bisa follow up semacam itu, toh juga ada medianya. Zaman dulu nggak ada LinkedIn, gimana kita bisa ngobrol sama HR-nya? Ada LinkedIn, sekarang kita nggak cuma bisa ngobrol, lihat mukanya, oh ini orangnya. Gitu. Kita bisa tahu, bahkan besok kita ada undangan interview namanya sama Bu ini, kita bisa lihat dulu, oh ini orangnya, oke besok datang, bisa kita sapa. Zaman dulu nggak gitu misalkan gitu ya, datang kita ada orang, kita datang duluan, ada yang datang kita liatin name tag-nya, oh Bu ini bukan, Pak ini oh bukan gitu. Sekarang udah bisa lebih canggih gitu, bisa kepo lebih awal asal kita mau riset gitu ya. Gitu. Nah, hal-hal semacam itulah yang harus kita lakukan. Ingat ya, jangan mengambil kesimpulan kalau
info benernya kita belum tahu pasti. Memang itu nggak pasti. Memang nggak pasti semacam itu. Tapi lebih mengerucut kan, lebih ada dasarnya kan gitu. Oh, seminggu saya ngirim lamaran 100. Yang lolos ke tahap selanjutnya ke administrasi, lolos administrasi langsung ada panggilan psikotes, itu ada 20. Yang 30 ditolak, yang 50 nggak tahu nih digantung gitu. Nah, yang lolos Mas pelajari tahap selanjutnya gimana. Yang nggak lolos lihat lagi, ini loker semacam apa yang saya lamar, kenapa saya nggak lolos. Saya ini nggak lolosnya kebanyakan saya ngirimnya yang pakai apa, udah bener belum yang ngirimnya gitu. Terus ini yang gantung nih gimana, bisa saya temukan dulu nggak rekruternya di LinkedIn, coba saya follow up satu-satu. Jadi simultan ini jadi suatu kegiatan yang menyibukkan ini gitu, ya kan. Belum sambil lamar lagi, sambil follow up yang kemarin gitu. Aktivitas inilah yang harus dilakukan secara rutin setiap harinya. Akhirnya kita tahu kelemahan kita tuh, kelemahan kita tuh sebenarnya bukan di CV, tapi di interview gitu. Jadi kita gagal di interview yang diotak-atik CV, gagal di psikotes yang diotak-atik CV, gagal di medical check up yang diotak-atik CV gitu. Ya kan? Kan CV mulu yang disalahin gitu. Kita harus tahu CV kita tuh udah pernah lolos sampai tahap apa. Oh, saya paling jauh udah pernah sampai tahap ini. Ya, pelajari tuh. Gimana nih cari tips dan triknya di internet nih. Ntar kalau saya sampai tahap itu lagi, saya udah survive nih, bisa lanjut lagi. Ya kan? Habis itu cek lagi. Kita paling banyak terhenti di tahap apa. Oh, kita paling banyak terhenti di tahap ini. Ya udah pelajarin. Gitu. Karena kalau paling banyak terhenti di tahap ini, nanti ada lagi kemungkinannya lebih tinggi kan. Orang paling sering berhentinya di sini kok daripada di sini gitu. Pelajari lagi. Nah, yang belakang ini untuk optimasi. Gitu. Jadi CV itu diupdate untuk optimasi. Misalkan, oh saya udah kemarin habis selesai bootcamp tertentu nih, saya update gitu. Oh kemarin saya habis ikut pelatihan ini, pendidikan non formal ini, saya update gitu. Bisa. Tapi bukan untuk dikoreksi di otak-atik, terlebih untuk teman-teman yang ibaratnya masih fresh grade ya gitu. Mau di otak-atik kayak gimana CV-nya? Paling formatnya ATS friendly, jadi enggak, ya kan? Organisasi satu keluarin, webinar masuk. Terus ini keluarin, ya sudah cuma itu aja gitu. Cuman yang ini kan harusnya diperkuat nih yang selanjutnya gitu kan. Gitu. Nah, untuk bisa hampir tepat menebaknya ya kan, harus ada dasarnya. Dasarnya tadi kita harus tahu bener ini kita lolos karena apa, nggak lolos karena apa, ini status outstanding gantung tuh gara-gara apa gitu. Itu jawaban komplitnya ya, Pak Dian. Semoga kebayang, kalau nggak inget nanti tonton YouTube-nya ya, saya upload. Siap, Pak. Ada lagi nggak, Pak, pertanyaan menarik ya? Yang sifatnya general. Kalau untuk umumnya mungkin hanya segitu, Pak. Nggak tahu nanti kalau misalnya berjalan diskusi, muncul pertanyaan. Oke, sekarang kita ini ya, saya munculkan yang detail aja ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Siap, Pak.